Selamat datang pada media pembelajaran biologi untuk kelas 11 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada media ini kita akan mempelajari organ-organ pencernaan makanan dan kebutuhan energi. Materi dan tujuan yang ada dalam media ini meliputi organ-organ pencernaan makanan yang terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, serta kebutuhan energi dan gizi berimbang. Mulut. Mulut adalah pintu masuk makanan. Di dalam mulut terdapat lidah, rongga mulut, kelenjar ludah, dan gigi. Jadi fungsi mulut bermacam-macam, yaitu menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu menelan makanan. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik dengan gigi dan lidah, dan pencernaan kimiawi dengan ludah yang mengandung enzim petialin. Lidah. Lidah berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik, membantu proses mengunyah, menelan, membedakan beberapa macam rasa. Untuk mendukung fungsi mengenali rasa, pada permukaan lidah terdapat papila-papila yang di dalamnya terdapat puting-puting pengecap rasa. Macam rasa yang dapat dibedakan oleh lidah adalah manis, asam, asin, dan pahit. Selain itu, lidah juga peka terhadap panas, dingin, dan tekanan. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah merupakan kelenjar penghasil ludah atau air liur atau saliva yang terdiri dari 3 pasang. Yang pertama, kelenjar parotis, berada di bawah telinga, yang berfungsi menghasilkan ludah berbentuk cair. 2. Kelenjar submandibularis, yang berada di rahang bagian bawah, berfungsi menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. 3. Kelenjar sublingualis, yang berada di bawah lidah, berperan menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Ludah dalam pencernaan makanan berperan untuk memudahkan dalam menelan makanan dengan cara membasahi dan melumasi makanan. Ludah mengandung enzim petialin atau amilase yang berperan mengubah zat karbohidrat amilum menjadi maltosa atau gula yang lebih sederhana. Enzim petialin akan berfungsi maksimal jika berada pada pH 6,8 sampai 7 dan pada suhu 37 derajat Celcius. Gigi. Gigi berfungsi untuk memotong dan mengoyak makanan yang masuk ke mulut atau disebut sebagai alat pencernaan mekanik. Tujuan makanan dipotong dan dikoyak menjadi lebih kecil agar mudah untuk dicerna oleh lambung. Perkembangan gigi dimulai pada saat anak berusia sekitar 6 bulan. Gigi yang pertama kali tumbuh disebut gigi susu. Selanjutnya pada usia 6 sampai 14 tahun, gigi susu akan diganti menjadi gigi sulung. Selanjutnya akan berkembang menjadi gigi tetap. Gigi susu terdiri dari 4 gigi geram belakang, 2 gigi taring, dan 4 gigi seri pada rahang atas. Pada rahang bawah terdiri dari 4 gigi geram belakang, 2 gigi seri, dan 4 gigi taring. Gigi tetap memiliki rumusan 6 gigi geraham belakang, 4 geraham depan, 2 gigi taring,
dan 4 gigi seri pada masing-masing rahang, baik atas maupun bawah. Berikut ini adalah bagan susunan gigi pada anak-anak dan gigi pada orang dewasa. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah penghubung antara mulut dan lambung. Kerongkongan disebut juga esofagus. Kerongkongan berbentuk tabung dan terdapat otot. Otot pada kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerak peristaltik. Berikut adalah gambar anatomi kerongkongan beserta bagian-bagiannya. Lambung atau ventriculus. Lambung adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Letak lambung berada di bawah sekat rongga badan. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan menggunakan enzim pepsin, enzim renin, enzim lipase, dan asam lambung atau HCl. Enzim yang terdapat di dalam lambung. 1. Renin. Zat renin ini hanya dimiliki oleh bayi yang fungsinya untuk mengendapkan protein susu dari air susu ibu. 2. Pepsin. Zat yang satu ini fungsinya untuk memecah protein menjadi pepton. 3. Asam klorida atau HCl. Fungsinya untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin serta membunuh bibit penyakit yang masuk ke lambung. 4. Lipase. Zat lipase fungsinya untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Usus 12 jari atau duodenum. Pada duodenum terjadi peristiwa sebagai berikut. Makanan diproses dalam lambung sekitar 3-4 jam. Setelah itu dibawa menuju usus 12 jari dan akan dicerna dengan bantuan enzim-enzim dari pankreas. Di samping itu juga terdapat empedu yang dihasilkan oleh hati, fungsinya untuk mengemulsikan lemak, kemudian dialirkan ke usus 12 jari. Enzim-enzim dari pankreas. Yang pertama adalah amilase, yaitu enzim yang mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu maltosa. 2. Lipase, yaitu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. 3. Tripsinogen. Jika belum aktif, maka akan diaktifkan menjadi tripsin, yaitu enzim yang mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida dan asam amino yang siap diserap oleh usus halus. Selain itu juga terdapat empedu. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantung empedu. Selanjutnya, empedu dialirkan melalui saluran empedu ke usus 12 jari. Empedu mengandung garam-garam empedu dan zat warna empedu atau bilirubin. Garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak. Zat warna empedu berwarna kecoklatan dan dihasilkan dengan cara merombak sel darah merah yang telah tua dan mati di dalam hati. Empedu merupakan hasil ekskresi di dalam hati. Zat warna empedu memberikan ciri warna coklat pada feses dan urin. Usus halus. Usus halus terdiri atas yeyunum atau usus kosong dan ileum
atau usus penyerapan. Setelah dari usus 12 jari, makanan dibawa ke usus halus untuk diserap kandungannya. Seperti lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa. Dan protein diserap dalam bentuk asam amino. Sedangkan vitamin dan mineral dapat langsung diserap oleh usus halus tanpa dicerna. Usus kosong atau yeyunum adalah bagian kedua dari usus halus, terletak di antara duodenum dan ileum. Pada orang dewasa, panjang seluruh usus halus antara 2 sampai 8 meter. 1 sampai 2 meter adalah bagian usus kosong. Permukaan dalam usus kosong berupa membran mukus dan terdapat jonjot usus atau villi yang memperluas permukaan dari usus. Usus penyerapan atau ileum adalah bagian terakhir dari usus halus. Pada sistem pencernaan manusia, ileum memiliki panjang sekitar 2 sampai 4 meter dan terletak setelah duodenum dan yeyunum dan dilanjutkan ke usus buntu. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8, artinya netral atau sedikit basa. Berikut adalah tabel ringkasan organ-organ dan jenis-jenis enzim pencernaan yang dihasilkan serta fungsinya. Usus besar. Kemudian makanan yang tidak dicerna usus halus akan menuju usus besar dan menjadi feses. Air yang masih ada dalam usus besar akan diserap kembali oleh tubuh. Umbai cacing atau appendix. Umbai cacing atau appendix adalah organ tambahan pada usus buntu. Umbai cacing terbentuk dari caesum pada tahap embrio. Dalam orang dewasa, umbai cacing berukuran sekitar 10 cm, tetapi bisa bervariasi dari 2 sampai 20 cm. Sampai sekarang ilmuwan dan ahli belum tahu persis fungsi utama usus buntu atau appendix sebagai organ tubuh. Mengangkat organ ini juga tidak menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kesehatan. Anus. Anus atau dubur adalah sebuah lubang bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Anus manusia terletak di bagian antara 2 pantat. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sfinkter. Terdapat 2 otot sfinkter anal di sebelah dalam dan luar. Otot ini membantu menahan feses saat defekasi. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan yang masuk ke dalam usus besar pertama kali banyak mengandung air.
Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali oleh usus besar ke dalam tubuh. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dibuang melalui anus berupa feses. Proses ini dinamakan defekasi dan dilakukan dengan sadar. Kebutuhan energi. Gizi dapat diartikan sebagai pasokan bahan makanan yang dibutuhkan oleh organisme dan sel untuk tetap hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Menurut WHO, gizi merupakan asupan makanan yang dipertimbangkan berkaitan dengan kebutuhan asupan tubuh. Gizi yang baik terdiri dari makan yang cukup dan seimbang yang dikombinasikan dengan aktivitas fisik secara teratur menjadi dasar hidup sehat. Gizi yang buruk dapat menyebabkan berkurangnya kekebalan tubuh, meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, mengganggu perkembangan fisik dan mental, dan mengurangi produktivitas. Kebutuhan energi tergantung pada berat badan, jenis kelamin, jenis aktivitas, umur, dan kondisi fisiologis seseorang. Perhitungan kalori didasarkan atas nilai kalori hasil proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein. Kalori 1 gram karbohidrat adalah 4,1 kalori. Lipida 9,3 kalori dan protein 4,1 kalori. Zat gizi yang berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seseorang disebut dengan asupan zat gizi. Pengaturan pola makan dan minuman yang dikonsumsi oleh seseorang disebut diet. Diet bukan berarti hanya berarti membatasi konsumsi makanan yang bertujuan untuk menurunkan berat badan, tetapi semua jenis pola makan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan daftar komposisi bahan makanan per 100 gram. Berikut ini adalah tabel angka kecukupan gizi. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat aktivitas, jenis kelamin, dan kebutuhan energi dalam satuan kilokalori per berat badan per jam. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dihitung nilai kalori tiap bahan makanan. Contoh, pada nasi yang dikukus, protein sebanyak 3 kali 4,1 sebesar 12,3 kalori. Lemak 0,3 kali 9,3 sebesar 2,79 kalori. Karbohidrat 39,8 kali 4,1 sebesar 163,18 kalori. Maka total energi yang ada pada nasi kukus tersebut adalah 182,7 kalori. Basal metabolic rate atau disingkat BMR. BMR adalah besarnya kalori yang diperlukan tubuh
ketika istirahat, sehingga fungsi organ tetap berjalan dengan baik. BMR bervariasi, dipengaruhi oleh jenis makanan, berat badan, tinggi badan, dan usia. Rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk wanita 65,5 plus dalam kurung 9,6 kali berat badan plus dalam kurung 1,8 kali tinggi badan minus dalam kurung 4,7 kali usia. Sedangkan pria rumusnya adalah sebagai berikut. 66 plus dalam kurung 13,7 kali berat badan plus dalam kurung 5 kali tinggi badan dan minus dalam kurung 6,8 kali usia. Di mana BB adalah berat badan, TB adalah tinggi badan, U adalah usia. Kebutuhan energi sama dengan BMR kali aktivitas fisik. Berikut adalah tabel yang menunjukkan basal metabolic rate pada beberapa aktivitas dan jenis kelamin. Perhatikan tabel tersebut. Contoh perhitungan basal metabolic rate. Misalnya, seseorang yang bernama Jono berusia 35 tahun bekerja sebagai kuli bangunan. Tinggi badannya 172 cm dan berat badan 64 kg. Hitunglah kebutuhan energi Jono selama 1 hari. Perhitungannya adalah sebagai berikut. BMR pria sama dengan 66 ditambah dalam kurung 13,7 kali berat badan ditambah dalam kurung 5 kali tinggi badan dikurangi dalam kurung 6,9 kali usia. Maka setelah dihitung 66 ditambah dalam kurung 13,7 kali 64 ditambah dalam kurung 5 kali 172 minus dalam kurung 6,9 kali 35. Maka akan mendapatkan hasil 1564,8 kalori. Maka kebutuhan energi adalah sebagai berikut. BMR kali aktivitas tubuh. Hasilnya adalah 3286,08 kalori per hari setelah melalui perhitungan tersebut. Body Mass Index atau BMI. BMI merupakan perbandingan antara berat badan dengan kuadrat tinggi badan dalam satuan meter. BMI memiliki rumus BB atau berat badan per tinggi badan kali tinggi badan. Maka nilai BMI adalah sebagai berikut. Jika BMI kurang dari 18 disebut kurus. Jika BMI antara 18 sampai 24 disebut normal. Jika BMI 25 sampai 30 disebut kelebihan berat badan atau overweight. Jika BMI lebih dari 30 maka disebut obesitas atau kegemukan. Demikian media ini. Semoga media pembelajaran yang sederhana ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi sistem pencernaan makanan pada manusia, khususnya materi organ-organ pencernaan makanan, kebutuhan energi, dan gizi berimbang. Selamat belajar.